Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prasensa 1-2. Oke, berarti ini bakal fix ya, resmi untuk mulai hari ini dan minggu berikutnya bakal jadi bahasan singkat kamar tergabung yang kenapa aku banyak kali belibet anjir. Oke. Ini gimana ya, kesan pertama aku nonton episode pertama kamar tergabung ini bener-bener wah, ini episode bener-bener bisa masuk salah satu episode perdana terbaik gak sih? Ini karena semua hal yang disajikan banyak sebenarnya, tapi dikemasnya bener-bener rapi loh. Jadi langsung aja aku mulai ya, bahasan singkat kamar tergabung episode pertama. Hampir salah ngomong kacat aku. Dan kalau dari episode pertama ini bisa dibilang awal-awal mulai langsung intens loh. Jadi baru juga episode pertama langsung diawali dengan adegan kejar-kejarannya Soma dengan kayak sih kalau dengan anggota dari dari Stormwatch Corporation ya. Dan kalau yang aku lihat dari episodenya sih kayaknya kejar-kejaran sama para agent sih. Kalau saya wujud monsternya para anggota Stormwatch Family nggak kayak gitu sih. Memang kayaknya dia kejar-kejaran sama para agent sih, nggak tahu habis ngapain ya. Sepertinya terjadi sesuatu di pabriknya itu dan yang akhirnya membuat Soma dan para agentnya itu harus kejar-kejaran. Dan wow, kalau dari segi actionnya emang bener-bener gila sih. Baru awal episode udah bener-bener segila ini actionnya. Bahkan kalau boleh dibilang visual efeknya itu juga keren loh. Ini bener-bener jujur ya, kalau dari segi visual efeknya kan ada bagian di mana si Soma itu masuk ke ruangan yang banyak pintunya kan. Ya kayak yang ini deh, yang kayak ala-ala penyimpanan pintu di movie Monster Inc. ya kayak gitu loh. Itu kan bisa dibilang wow, ini animasinya bener-bener bagus banget loh. Jadi dari segi 3D-nya, dari segi CGI-nya benar-benar ada peningkatan di sini karena benar-benar kayak kesan realnya masih lumayan dapat loh dibandingkan seri-seri sebelumnya ya. Mungkin kalau dibilang kualitasnya kalau dibilang setara kayak King Oger belum ya. Menurut kalau dari segi standarnya yang benar-benar bagus itu CGI saat ini kan King Oger karena mereka memang ya wajar juga sih karena kan mereka waktu itu kan kerjasamanya bareng Sony kan, makanya mereka tuh dari segi CGI benar-benar gak main-main. Tapi kalau dibandingkan sama itu ya masih di bawahnya lah ya. Cuma ini udah jelas-jelas peningkatan lah dari kualitas dari seri-seri sebelumnya Gabu. Apalagi pas bagian si Soma itu pindah-pindah pintu, wah ini bener-bener gila sih tersisi. Apalagi dan juga pas akhirnya ternyata ada bagian di mana si Soma jatuh dari langit ya. Ternyata itu makanya kok Soma tiba-tiba jatuh dari langit, jatuh dari pesawat. Ternyata itu karena ada pintunya itu terhubung dengan pesawat yang tepatnya si Soma jatuh. Ternyata itu tuh jawabannya yang ada di trailer waktu itu loh. Aku ya bingung nih, Soma kok tiba-tiba jatuh dari langit kayak gimana, kok random banget. Ternyata ada alasannya. Jadi singkatnya di sini si Soma akhirnya jatuh dan ditemukan pingsan ya di tepi pantai. Yang benar-benar buset, ini Agito banget sih scene-nya si Soma pingsan di tepi pantai itu benar-benar anjir, ini kayak Agito banget loh. Dan dia ditemukan sama seorang anak kecil yang aku spill aja namanya dia. Seorang anak kecil yang namanya Hajime, yang di sini sih dia kalau di sini katanya sih dia lagi nyari kerang ya di pantai. Katanya itu kerang buat hadiah ibunya gitu. Dan tiba-tiba aja dia ketemu orang random yang pingsan di pantai, ya udah ditolong sama si Hajime. Dan menurutku sih penggambaran Hajime ini bisa dibilang bagus ya sebagai karakter anak kecil ya. Ini dia bisa dibilang dia lebih kalem loh, dan juga kayak lebih kalem dan juga nggak aneh-aneh gitu loh. Jadi kayak sepertinya nggak akan ada lagi karakter bocil kematian kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang karakter tadi juga bisa dibilang imbang ya sama si Soma yang notabene kan agak excited parah kan orangnya. Jadi kayak diimbangi sama Hajime menurutku bagus sih. Apalagi ada momen yang benar-benar di luar duga aja. Di mana pas si Hajime hampir ketabrak truk kan, dia ditolong sama si Soma kan. Pas ditolong yang ini benar-benar di luar duga aja. Tiba-tiba truk yang hampir nabrak itu malah pas nabrak truk Soma, malah truknya yang ringsek dong. Ini benar-benar gila. Tapi ini memang membuktikan lagi ya kalau Soma itu memang bukan manusia ya. Memang dia kan ras alien kan bisa dibilang. Jadi ya wajar kalau dia punya fisik yang lebih kuat dari manusia bumi. Saking kuatnya bahkan truk yang nabrak dia malah truknya yang rusak loh. Tapi ya yang cukup unik ya, si Soma sendiri bilang kalau dia itu badannya lemah kan. Tapi Soma yang lemah aja segininya loh, gimana yang di atasnya dia gitu. Dan aja singkatnya si Soma itu diajak sama Hajime ke
diajak sama Hajime ke tempat apa kayak markas persembunyian dia ya, markasnya dia, tempat dia main gitu loh. Dan di sini juga, dia juga dikasih beberapa snack lah, karena kan si Soma kan juga kondisinya lagi lapar di sini. Dan ada satu momen yang ini juga momennya sama seperti ada di trailer ya, dimana pas si Soma itu gak berapa lama dia habis makan snack ya, waktu itu makan permen sih, makan gumi ya. Pas dia habis makan gumi itu gak berapa lama tiba-tiba dari perutnya dia keluar sebuah kojiso yang sebenarnya masih belum disebut sebagai kojiso ya, sama si Soma dibilangnya malah anak buah di sini, karena mungkin dia nggak tahu juga ya, masih belum tahu konsepnya dia kayak gimana gitu. Tapi ya di sini dijelaskan juga kalau ternyata belt atau mulut yang ada di perutnya Soma itu disebutnya sebagai gabu, dan ternyata bukan cuma khusus untuk Soma aja. Jadi kayak istilah gabu itu memang dipakai untuk semua rasnya ini ya, yaitu si ras Granude. Jadi kan ras Granude punya ciri khas di mana mereka punya semacam mulut di perutnya mereka kan. Nah, mulut di perutnya mereka itu disebutnya sebagai gabu. Jadi bukan istilah spesifik untuk si ridernya aja, tapi ini istilahnya lebih universal untuk para Granude lainnya. Cuma untuk Soma ini kasusnya berbeda gitu, karena kan dia bentuk gabunya sedikit unik gitu kan, dibandingkan yang lebih mirip lebih mekanik kan, dibandingkan gabu milik para Granude lainnya yang notabene lebih kayak monster gitu. Dan mungkin juga ini bakal ada hubungan sama masa lalunya Soma sih, karena kan di episode ini kan juga sedikit diperlihatkan beberapa potongan klip ya, potongan kilas balik dari Soma yang pas masih kecil, terus juga gimana dia jadi kayak sekarang, dan juga perihal ibunya dia kan akan disinggung lagi, dimana sepertinya ibunya kan seperti yang dari trailer yang ada teorinya tuh ya, notabene katanya ibunya itu diculik untuk dijadikan bahan dark snack sama pihak Stormlight Corporation. Aduh kesenggol. Dan sepertinya dia memang nanti bagian itu sepertinya bakal dijelaskan setahap demi setahap ya. Jadi kayak momen kenapa di bagiannya cuma dikasih kilas baliknya aja, sepertinya itu bakal jadi pondasinya dulu gitu, buat nanti bagian ini bakal dijelaskan seiring berjalannya cerita. Jadi ya menurutku di sini bagian yang cukup bagus ya. Jadi kayak biar kita itu sebagai penonton tuh dapat dulu gitu gambaran dasarnya kayak gimana, konfliknya tuh kayak gimana, yang melandasi kenapa kok Soma bisa dibilang kayak jadi musuhnya bagi Stormlight Family dan Stormlight Corporation. Jadi kayak benar-benar dibikin dulu dasarnya di sini. Nanti perihal pengungkapannya itu bakal dijelaskan satu persatu seiring berjalannya episode. Dan itu menurutku cukup bagus sih pengenalannya. Jadi meskipun episode ini bisa dibilang episode pertamanya cukup padat ya, tapi pengapasannya cukup rapi loh. Jadi kayak aku pribadi yang nonton bisa paham gitu, meskipun memang banyak teori yang dijejalkan di sini. Ini menurutku nice sih. Jadi sebagai pengawal serial Kamen Rider Gabu untuk sampai 1 tahun ke depan ini awalannya sudah benar-benar nice sih. Di sini juga akhirnya kan di sisi lain diperlihatkan juga ya perihal seorang Granude yang mungkin bisa dibilang sedang melakukan transaksi kali ya, transaksi dengan salah satu agennya Stormlight Corporation. Dan dia benar-benar diperlihatkan ya, dia kan kayak proses transaksinya dia dengan ngasih banyak manusia yang udah diubah jadi akrilik itu, dikasihkan ke agennya, terus sebagai bayarannya dia bakal dikasih satu kotak dark snack ya, tapi kotaknya cuma satu doang sih. Dan dia gila sih, agennya bener-bener gak menerima komplain loh, bener-bener ya. Kan dibilangkan sih kan si Granudenya itu Granude yang rubah itu ya, yang aku bilang kayak rubah itu dia kan kayak agak nggak puas kan, karena dia itu cuma dikasih satu dark snack aja. Dia belum sempet bilang kalau bayarannya kurang, agennya langsung ngilang loh. Jadi bener-bener kayak pekerjaannya mereka kayak gak menerima komplain sama sekali gitu loh. Meskipun Granudenya tuh nggak suka cuma dikasih satu dasar, teman mereka nggak peduli, ditinggal aja langsung. Tapi ya ini memang ciri khasnya antagonis juga sih ya berarti ini memang sepertinya menjelaskan ya kalau memang dark snack itu benar-benar jadi kayak semacam makanan yang bisa dibilang bikin para Granude itu kayak dalam tanda kutip kecanduan mungkin ya, karena mereka dikasih satu aja ini mereka nggak mau loh, mereka pengennya lebih. Jadi wow, ini benar-benar makanya kayak dark snack itu benar-benar diincar banget gitu sama para Granude. Maka mereka kayak rela melakukan apapun biar mereka dapat dark snack. Wah, edan sini. Dan di sini juga akhirnya dimunculkan di sini ya karakternya sang secondary ridernya, yaitu si Karakita Hanto. Meskipun ya belum jadi Kamen Rider ya, tapi di sini diperlihatkan sisi investigasinya dia sebagai seorang penulis ya, sebagai seorang jurnalis, yang dimana di sini kan dia lagi menyelidiki soal
kasus-kasus di mana orang-orang menghilang, yang juga ada rumor dan juga rumor-rumor eksistensi para monster yang mungkin ya di sini ya pasti para granute. Jadi ya diperlihatkan sedikit sisi penyelidikannya kayak gimana gitu loh. Karena memang kan aku juga penasaran sih dia bakal jadi Commander Valen nanti bakal kayak gimana gitu prosesnya. Karena kan di sini si Hanto kan masih belum jadi Kamen Rider kan, cuma diperlihatkan sisi investigasinya dia doang. Tapi ya menurutku memang menarik sih karena kan dia pas dia apalagi di sini kan pas dia coba wawancara seorang narasumber tuh bawaannya malah agak santai gak sih, terlalu santai, bahkan ini malah kayak agen MLM anjir kalau lagi tanya itu bener kayak sales MLM yang lagi promosi barang gitu. Tapi unik sih karena dia punya dua sisi yang bertolak belakang gitu. Pas dia jadi investigator jadi lebih santai biar orang-orang biar dia bisa berbaur dengan narasumbernya, tapi dia juga punya sisi serius kalau nanti pas jadi Kamen Rider Valen. Itu unik sih. Jadi menurutku bakal jadi second rider yang cukup ya agak genre tapi mungkin punya sisi uniknya lah menurutku si Kamen Rider Valen nantinya. Tapi ya itu mungkin nanti ya. Dan balik lagi ke sisinya ke kubunya si Soma, di sini kan ada si Hajime kan pulang kan, dia pulang duluan karena katanya ibunya dia baru aja pulang dari luar negeri dan dia pengen ketemu sama ibunya. Nah pas dia perjalanan pulang dia tiba-tiba dicegat sama si Granode yang sebelumnya transaksi sama agent itu loh. Dan lucunya apa sih di sini si Hajime kayak ngedumel, dia satu hari dia ketemu dua orang aneh. Ya maksudnya pertama kan si Soma kan tingkahnya Soma kayak agak excited itu menurut dia agak aneh gitu loh. Dia ketemu lagi sama orang aneh bahkan kategorinya om aneh mungkin ya. ada. Ini rata lucu sih cuma ya yang ini yang memang agak creepy-nya sih sama si Granode bener-bener diikuti banget gitu loh. Sampai akhirnya kan sampai akhirnya dia bener-bener diincar buat dimakan sama si Granode-nya kan kali ini. Pas Granode-nya pertama kali ketemu sama si Hajime kan dia bilang kalau sepertinya kamu kelihatan senang sekali ya. Dia kan bilang kayak gitu kan. Jadi kayak ya ini memang menggambarkan sifatnya para Granode di mana kan mereka itu digambarkan sebagai monster yang bisa dibilang itu mengincar manusia untuk dimakan untuk memakan kebahagiaan mereka kan. Nah itu jadi kayak kalau ada manusia yang katakanlah sedang dalam kondisi bahagia kan, kondisi senang, nah itu kebahagiaan mereka bakal dimakan sama si Granode tadi untuk akhirnya diculik. Dan ya itu kan di prosesnya mereka bakal diculik, dikasih ke agent, kemudian manusia-manusia tadi bakal diolah jadi dark snake. Jadi emang penggambaran jadi cukup dapat gitu meskipun cuma kayak kalimat yang misalnya kalimat creepy asnya monster gitu, cuma di sini tergambarkan jelas loh kalau ya ini yang notabene penggambaran Granode secara detail kayak gimana. Ini menurutku nice sih bagian ini. Dan sikanya pasti Hajime hampir aja diserang, tiba-tiba Soma dengan secepat kilat muncul buat menyelamatkan si Hajime. Ini gila sih. Jadi kayak ada bagian di mana kan si Soma kan masih kondisi lagi di gudang persembunyian si Hajime kan. Dia tiba-tiba kayak tiba-tiba kayak merasakan firasat kalau ada bahaya gitu. Jadi ini mirip-mirip Agito sih ya. Pas si Soichi itu kayak punya bisa juga kan punya feeling kuat kalau misalnya ada Angnonya lagi beraksi ya. Nah ini bisa dia Soma juga kayak gitu, dia kayak bisa ngerasakan kalau ada Granode ya bakal nyerang dan dia langsung gerak cepet nyalakan si Hajime. Dan itu benar-benar gila cepet banget loh, dari satu tempat ke tempat lain cuma berapa detik itu langsung sampai. Dan di sini sih akhirnya di bagian ini juga diperlihatkan fake-nya si Soma lawan si Granode tadi ya, meskipun ya masih dalam wujud manusianya dia yang wah di sini benar-benar ya memang sih dari segi kekuatan fisiknya kan si Soma jelas melampaui manusia bumi ya, cuma di sini bisa dibilang dia masih tetap kewalahan loh, bahkan bukan cuma kewalahan aja, dia bahkan diserang dihajar berkali-kali sampai babak belur loh sama si Granode-nya. Dan akhirnya satu titik di mana dia itu kayak bisa dibilang ada momen di mana dia nggak sedikit gemeter kan karena mungkin takut ya. Jadi kayak mungkin ya kejadian yang dia alami di Stomat Corporation itu ya pas dia dikejar-kejar sama para agent itu mungkin ada satu momen sebelumnya itu yang bisa dibilang mungkin momen pas dia itu ketemu sama para petinggi Stomat Corporation yaitu para anggota Stomat Family yang bisa dibilang ini benar-benar ngasih pengalaman yang mungkin cukup traumatis bagi si Soma ya, makanya dia sampai gemeter gitu tangannya. Tapi pas dia akhirnya bisa dibilang memantapkan hatinya ya, akhirnya dia bisa ngasih perlawanan balik dan
kena bokum dikit langsung si granatnya mendal dong. Dan sini ya udah singkatnya akhirnya sini si lewat kayak bisikan-bisikan para Gochizo yang tiba-tiba muncul di depan dia ya. Akhirnya di situ muncul Soma yang akhirnya Soma debut berubah jadi kamar tergabung. Dan di sini ya bisa dibilang ini cukup realistis juga ya. Kenapa si Soma itu masih belum punya masih berubahnya kayak masih agak bingung-bingung gitu loh. Jadi kayak memang masih belum ada pose, masih belum ada Henshin pose-nya. Jadi masih kayak dia kayak Henshinnya masih bingung-bingung dengan kejadian dari udah singkatnya dia berubah jadi Kame tergabung. Dan di sini dimulai debut pertarungannya Kame tergabung ya, bener-bener wah nice banget sih. Aku bahkan bener gak bisa jelaskan lagi sih, nggak bisa kata-kata gue. Jadi pas lihat bagian fake-nya Kame tergabung para bener-bener gila, keren sih. Kalau dari segi koreografi mah jantannya ini memang bener-bener gila sih. Dan kalau dari segi apa lagi ya, koreografi juga bagus. Dan juga dari segi BGM, ini juga BGM-nya menurutku cukup catchy loh ya. Ini memang juga faktor komposer juga kayak itu. Ini memang edan sih Ghost Kevi kalau ngedirect BGM-nya, wah bener-bener keren sih, ngeblend banget sama fake-nya itu. Dan ini juga ini diperhatikan juga momen dimana ini juga momennya sempat dijelaskan dari sebelum serial tayang, dimana katanya armornya Kame tergabung itu bisa rusak gitu. Dan diperhatikan kan armornya kan sempat kena pukul sama si granatnya, armornya pecah kan. Dan itu buat nge-repairnya dia harus ganti Gochiso baru. Dan itu benar-benar diperhatikan dari sini. Jadi kayak ya ini cukup unik ya. Jadi kayak tiap kali armornya ada yang pecah dia bakal ganti pakai Gochiso baru gitu terus. Jadi cuma ya memang dilihat agak ribet ya. Cuma di sini jadi sisi keunikannya gitu di fake-nya Kame tergabung ini. Dan juga ada momen dimana dan juga pas air muncul lagi nih pas si Gabu, ada juga yang mungkin paling keren ya, itu pas si Gabu pakai ini ngeluarin si Gabu Gablet pedangnya dia yang dan karena keluarnya dari belakangnya dia bener-bener langsung keluar dari perutnya gitu. Unik sih di sini. Dan wow, emang bisa dibilang kalau dari segi fake-nya memang aku bener-bener gak bisa kata-kata sih, memang keren soalnya. Apalagi dari segi CGI-nya nih yang ada momen dimana kan ada mereka ada momen kejar-kejaran antara Gabu sama si Granuteya kan, dimana di sini Granuteya berubah wujud ke wujud animalnya dia, terus kejar-kejaran sama si Gabu yang dia pakai Vulkan bagi kalau saya. Jadi ya ternyata kesamanya kayak gitu. Jadi si Vulkan Gochizo itu ditaruh di belakangnya dia, terus diaktifasi biar si motornya bisa langsung keluar gitu. Dan dia wow, dari segi CGI-nya benar-benar halus banget loh. Ini memang mungkin ini faktor karena pengharapannya juga ya kan, katanya Kame tergabung itu sebenarnya proses syutingnya itu udah mulai sejak awal Februari ini kan. Jadi udah beberapa bulan sebelum diumumkan mereka udah mulai proses syuting. Jadi benar-benar wah ini kayak pengharapannya benar-benar bisa maksimal karena kan mereka jeda waktunya banyak banget gitu. Jadi ya hasilnya ini dari segi CGI-nya bahkan bener-bener matang banget loh ini. Wow, dari aku sampai gak bisa kata-kata sih karena memang bener-bener keren di bagian ini. Dan ada juga di perangan ini kan diakhiri dengan bagian dimana si Kame tergabung itu pakai kicking assist ya, pakai kicking Kame assist buat melakukan finishing. Awalnya aku pas lihat si Gabu itu nendang pakai kicking Kame-nya dia tuh, aku kira kok tiba-tiba kicking Kame-nya kok udah pecah armornya. Ternyata memang cuma dipakai sekali, tapi habis itu dia kayak mecah, terus itu mecah biar armor bisa ngebentuk lagi gitu. Jadi unik sih. Dan di finishing benar-benar dari atas gitu. Nah udah si Granulenya akhirnya hancur, kalah, dan udah beres pertarungannya. Dan emang kalau dari segi fake-nya benar-benar ya sesuai gambaran ya, memang penggambar memang benar-benar gila sih. Ini kayak dari segi kan bisa ini kan cukup slow face ya, tapi banyak teori yang dijejalkan dengan tapi ditata dengan sangat rapi gitu. Ini benar-benar wah, kalau dari segi kepadatan ceritanya bagus sih itu Kame tergabung ini. Dan akhirnya di sini ditutup dengan bagian dimana si Soma akhirnya pamit ke Hajime ya, tapi pamit surat sih kalau dia itu bakal pergi dari tempatnya dia gitu kan. Dia takutnya kayak dia khawatir karena Hajime kan sempat dimarahi sama ibunya kan karena terlibat pertarungannya sama si Soma itu loh. Dan ini juga diperlihatkan lagi ya dimana ternyata
si Furkan Gochizo itu punya kemampuan unik loh, di mana dia itu bisa meniru objek apapun yang diinginkan sama si Soma. Dan ini kan si Soma sempat lihat ada orang pakai motor, sampai pakai sepeda motor lewat di tempat dia kan. Nah pas dia minta ke Furkan Bagi buat niru wujudnya itu bisa loh. Jadi benar-benar, jadi ini menjelaskan ini motornya si Soma itu dapatnya dari mana. Ternyata si Furkan Gochizo yang notabene kayak berubah ke wujud sepeda motor yang umum gitu loh. Jadi memang ini keunikannya di mana ternyata Furkan Gochizo itu bisa berubah wujud ke dari motor yang motor bagi gede gitu jadi motor biasa. Jadi kayak wah ini unik sih. Ini cukup unik sih menurut konsepnya. Dan jadi di sini akhirnya di bagian epilognya ditutup dengan bagian di mana si Soma, kemunculan sang heroin utama yaitu si Amane ya, yang ternyata di sini dia menemukan Soma yang lagi-lagi pingsan. Dia lagi pingsan di taman, pingsan lagi loh dia. Ya ampun, ini banyak banget bagian si Soma pingsan loh. Dan ya udah aku langsung aja ke preview aja kalian ya. Ini tapi sorry ya, aku banyak video kayaknya belibet banget ngomongnya. Jadi di preview ini cuma ada 4 sih menurutku bakal jadi concernku ya. Pertama ya soal ini kehadiran Granude baru yang enggak aja bentuknya kayak gimana. Ini pakai Granude kedua yang muncul, dan juga ini diperlihatkan lagi para anggota Stomach Family. Jadi kan bisa dibilang di episode pertama ini para Stomach Family belum benar-benar diperlihatkan kan. Nah di sini akhirnya di episode 2 itu sepertinya mereka bakal diperlihatkan satu persatu gitu. Lalu ada Soma yang akhirnya tinggal di depannya Amane dan ikut kerja di sana di kedai Happy Pare namanya kalau salah ya, aku lupa. Perihal juga nih ada bagian di mana sih Hanto sempat lihat penampakannya Gabu secara singkat ya, sekilas banget. Dan yang utamanya ini main di sini yaitu adalah debutnya Kamadri Gabu Saku Chips. Jadi gak pakai lama, variasi form barunya Gabu bakal debut minggu depan. Buset, ini bener banget loh ini. Baru 2 episode sudah ada 2 form yang dimunculkan loh. Pertama basic formnya itu si Poppingami form. Berikutnya Saku Chips form anjir. Ya mungkin itu aja kayak bahasanya yang bisa aku bahas kali ini. Singkat kata sih menurutku pribadi ya, episode kali bisa dibilang episode pertama ya. Ini kan episode pertama yang mengawal serialnya kan. Tapi dari segi pengemasannya benar-benar padat banget. Banyak hal yang bisa banyak teori yang dimasukkan di sini. Cuma itu nggak mengganggu, sama sekali nggak mengganggu. Karena apa? Pengemasannya benar-benar rapi banget. Semuanya dijelaskan secara detail meskipun dengan durasi yang mungkin cuma sekitar 23 menit lah ya. Ya mungkin cuma 21 menit kalau dipotong ya cuma 23 menitan lah. Itu mereka benar-benar memanfaatkan waktu durasi itu benar-benar bagus banget pemanfaatannya mereka itu. Jadi kayak semua teori dasar yang ada itu dijelaskan di sini secara rapi. Jadi biar yang nonton itu juga bisa ngikuti teorinya juga selain nonton serialnya gitu. Ini benar-benar bagus sih dari segi pengawalannya itu. Jadi ya semoga berharap aja ya, untuk serial Kamadri Gabu selama setahun ke depan itu bisa menyajikan sesuatu yang benar-benar fresh dan bisa dibilang menghibur. Dan ya bisa meneruskan tradisi baiknya dari seri-seri sebelumnya ya. Notabene kan juga bisa dibilang banyak menyajikan hal-hal yang benar-benar menarik ya. Jadi ya patut dinantikan gimana perjalanan dari Kamadri Gabu selama setahun ke depan ini bisa bagus atau enggak. Jadi ya ya mungkin gitu aja kalau itu bahasan singkat kali ini ya. Benar-benar bingung mau ngomong apa lagi. Tapi ya nanti aja lah episode berikutnya ya perihal debutnya si Kamadri Gabu Saku Chips form nanti. Jadi oke. Sekian dulu video kali ini. Like dan share video kali ini kalau kalian suka dengan videoku kali ini. Ribet anjir. Subscribe juga channelku kalau kalian suka dengan channel ini. Dan kalau misalnya ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang mau dikoreksi bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan tambahan juga bisa link sawernya di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Prasadis 412. Ribet anjir ngomongku.